Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seputar info kasus Nopi begitu berkepanjangan dan banyak konflik juga dinamika kita lihat perkembangannya dan akhirnya dibawa ke Kemensos. Apa sih ya yang membuat ini menjadi panjang? Ya, apa yang membuat jadi panjang? Karena memang satu poinnya adalah satu saja poinnya, tidak lain daripada uang. Andaikan uangnya tidak 1,5 M atau hanya 500.000 uangnya, donasinya, saya yakin jamin 100% tidak akan carut-marut seperti sekarang. Ya, tidak akan ribut sampai sekarang, saya yakin 100%. Kalau cuma donasi cuma 500.000, ini kan permasalahannya karena 1,5 M. Ya kan? Ini permasalahannya 1,5 M. Sehingga masuklah orang-orang dari kiri, dari kanan, dari bawah, mungkin saja mereka-mereka yang pengen kecipratan atau apa semacam kayak begitu dari 1,5 M karena melihat 1,5 M gitu kan. Ya, kalau kita lihat memang kalau kita lihat nih bahwa awal muasal daripada kasus Nopi Agus ini adalah jelas kalau kita lihat Agus lah yang jadi korban dari penyiraman air keras dan juga Nopianti sebagai pekerja sosial dia merasa iba dan kasihan melihat Agus, maka Agus dijadikan sebagai dia menolong Agus karena memang dia pekerja sosial. Jadi siapa saja yang memang butuh bantuan, Nopi bergerak di sana karena dia bersifat sosial dan ada suatu yayasan. Kemudian Nopi dengan yayasannya dia berusaha untuk mencari bantuan lah ya lewat Densu. Akhirnya dibukalah rekening, yaitu rekening Agus, dan masuklah uang masuk berawalnya memang yang diketahui cuma 500 juta. Masuk 500 juta, wow besar, maksudnya besar loh ya. Nah kemudian ternyata setelah ada pembicaraan antara itu, kemudian Teh Nopi mendapatkan informasi bahwa bukan hanya 500 juta, tapi 1,5 M loh. Kenapa bisa miskomunikasi kata Densu? Ya mungkin ini ada yang ditutup-tutupi. Tolonglah. Mungkin ada inisiatif dari Densu untuk mengecek mutasi rekening. Akhirnya diketahui bahwa dari mutasi itu ada pengeluaran uang-uang seperti katanya buat orang lain lah ya, buat apa di luar pengobatan, maksudnya di luar pengobatan itu. Nah itulah yang menjadi mulai kisruhnya di situ ya, Tapi kalau kita mau melihat ini semua ya, coba kita dengarkan ini podcast awal yaitu keterangan dari Densu di depan Bang Deddy Kobuser ya. It's up to you ya. Ini boleh lu nggak jawab juga nggak apa-apa. Karena gua tahu lu ada di tengah-tengah. Tapi menurut lu apa yang terjadi sebenarnya? Oke. Jadi sebenarnya ini kejadian awalnya. Boleh ya gue runut ke belakang karena ini ada sedikit di awal. Waktu itu abis podcast di tempat gua pertama kali Agus itu. Jadi Agus itu kan dibawa sama Novi. Novi minta tolong karena kasihan sama Agus ini. Kemudian gue lihat, waduh, bisa nggak ya kita nolong dia? Tapi cobalah, kita mau bantu kan. Setelah itu kita kemudian memasukkan di deskripsi donasinya kemana. Karena kan waktu itu gue tanya sama Novi. Novi bilang nggak apa-apa kalau misalnya mau di yayasan atau di Agus. Dan Agus keluarganya pas gue konfirmasi dia bilang ke Agus aja langsung. Gue berpikirnya ini kan akan dikawal yayasan dong, betul dong? Iya harus. Karena kan masuk ke rekening pribadi bro. Paham itu gue paham, hukumnya gue paham. Cuma kan pasti kan akan dikawal yayasan dong, karena untuk penggunanya tujuannya adalah pengobatan. Oke. Sudahlah, berikut hari Novi WA, Bang makasih banyak, uangnya masuk 500 juta ke Agus.
ke Agus. Iya, berarti bagus dong, berarti terjadi konfirmasi kan. Oke. Ya udah pakai buat pengobatan biar cepat sembuh karena matanya itu infeksinya segala macam. Iya bang, tiba-tiba nelpon lagi. Bukan nelpon, WA sih. Habis itu teleponan. Bang, ternyata nggak 500, 1,5 miliar. Hah? Saya juga kaget loh. Kok bisa miskom? Ada yang ditutupin kayaknya bang. Hah? Ya kita juga jadi curiga dong. Coba dicek aja Nov. Apa sih? Sorry, gue potong. Tapi ini ada 2 rekening katanya Farhad. Satu rekening si Agus aja. Yang rekeningnya Novi lewat jalur lain. Bukan itu, lewat lu? Bukan. Jadi lu nggak naruh rekening Novi? Enggak. Yang gue taruh rekening Agus. Oke, berarti semua masuk uang ke sana lewat channel lu ya? Lewat channel gue. Setelah itu, habis itu Novi melakukan desakan kepada mereka. Desakan dengan tujuan untuk melihat mutasinya. Fair-fairan dong. Akhirnya setelah didesak, mereka akhirnya memperlihatkan mutasi. Di situlah terlihat ada uang yang dikirim ke keluarga Wawanya. Sekitar hampir 90 juta sekian lah ya. Gue kurang ingat detailnya. Kemudian ada uang yang dikirimkan ke istrinya. Sekitar 250 jutaan lah. Ada 50 juta dikirim kepada saudaranya, keluarganya dari Agus ibunya, kayaknya untuk biaya apa gitu. Bukankah itu hak dia? Hak dia. Gue setuju sampai di sini. Okay. Makanya gue tanya di podcast berikutnya ketika gue pertemukan, Agus merasa uang ini apa? Agus merasa ini uang Agus. Ya, itu kita dengar ya bahwa itu flashback belakang bahwa itu awal muasalnya tadi seperti itu. Ada pertanyaan akhir dari Bang Deddy Kobuser bahwa itu kan udah hak Agus. Sekali lagi ya, kalau kita lihat dari itu kan jadi hak Agus sebenarnya. Karena sudah ada acara di podcast minta bantuan, ya kan? Minta bantuan kepada pemirsa lewat channelnya Bang Densu untuk pengobatan Agus supaya Agus bisa diobati ya, karena iba karena dilempar dengan air keras itu kan ada bentuk keibaan. Sekarang uang masuk ke Agus lewat rekening, ya kan? Ini kan kalau secara tidak langsung ini kan milik Agus uangnya. Betul ya, karena beberapa pakar hukum sudah mengatakan bahwa itu milik Agus. Ya, Bang Hotma, kemudian Bang Komarudin, ya, itu milik Agus uangnya. Terlepas itu mau dipakai apa, ya mungkin saja karena itu kan bentuk ini ada kasihan dari masyarakat gitu kan. Kasihan itu kan orang kasihan itu begini. Bisa saja orang kasihan itu bukan karena dia hanya untuk pengobatan saja, mungkin kasihan untuk ongkosnya berangkatnya, untuk siapa tahu keluarganya juga yang gimana kan bisa saja kan itu. Tapi masalahnya ini di blow up. Seolah-olah bahwa di blow up-nya bahwa uang itu disalah pergunakan. Dibilangnya itu hanya kan untuk pengobatan, bukan untuk yang lain-lain, bukan buat bayar utang, bukan apa. Kan begitu akhirnya di blow up-nya kan seperti itu. Tetapi kalau segi ininya bahwa ini adalah milik Agus, memang ini kan milik Agus sebenarnya. Karena sudah diberikan. Nah, akhirnya dibuatlah blow up, akhirnya mulai kebencian kepada Agus. Sedikit demi sedikit mulai ada kebencian kepada Agus dan akhirnya berkepanjangan kebencian itu kepada Agus. Sampai detik ini kebencian kepada Agus begitu banyak. Apalagi dilanjutkan dengan teriakan-teriakan Agus yang sampai menangis begitulah. Dan itu pun teriakan-teriakan Agus itu pun itu ada yang menyuruh itu. Kita lihat ya, yang keras Gus kan gitu kan, kita dengarnya di media. Yang keras Gus, yang keras. Akhirnya ada orang-orang yang tadinya seperti membantu tapi sebenarnya bukan membantu gitu. Kita bisa lihatlah di media. Orangnya seperti mau membantu tapi sebenarnya tidak membantu gitu. Ya.
Akhirnya muncullah, waduh beberapa lawyer ikut nimbrung-nimbrung di sana. Apakah lawyer itu betul-betul untuk kepentingan kemanusiaan? Ya akhirnya sebenarnya secara tidak langsung, eee, ya kalau kita lihat sekarang ini Teh Nopi dengan mengambil inisiatif untuk ke Kemensos, ya itu bagus. Setelah carut marut, hiruk pikuk ini mungkin Nopi juga merasa lelah ya. Dan Nopi merasa lelah, kemudian ya udahlah, memang udah masalah uang ini serahkan saja, gitu loh. Ya, supaya tidak jadi, berkepanjangan dan itu bagus. Ya tidak sedikit yang banyak kebakaran jenggot dengan hal ini kan gitu kan ya. Dengan ini akhirnya waduh ini kan duitnya, ini kan masalah duit sebenarnya, ya kan. Duit 1,5 kalau duitnya cuma 500.000 mah nggak akan tuh pada datang semua. Kayak lalat datengin ke apa, nggak akan percaya sama saya. Nggak akan tuh kalau duit cuma 500.000, ini karena duitnya gede 1,5 M gitu loh ya. Jadi pada dateng tuh, gitu kan. Sudah sekarang keputusan Nopi bagus lah ya. Itu ya kayak kemarin ada tiba-tiba dalam hitungan detik tiba-tiba keluar sebagai pendampingan hukum ya, keluar terus salaman sama pihak sana, heran ada yang begitu juga ya, gitu. Ya itulah bisa kita lihat lah mana yang benar-benar bekerja untuk betul-betul dengan hati ya, tidak omong-omong doang, tidak ngomong-ngomong, apa namanya, "Oh saya begini, saya begitu, pro bono lah, apa segala macam." Bullshit lah semua itu ya. Nah, dengan Teknop yang mengambil keputusan itu bagus ya. Biar clear aja lewat Kemensos, ditangani. Kemensos kan dia berada di tengah, netral gitu ya. Itu bagus, bagus itu. Saya setuju. Biar biar Teknopi juga nggak stresnya tidak berkepanjangan ya. Sekarang kan sudah punya uh, lawyer baru ya dari apa saya lupa lagi tadi, dari ibu-ibu ya. Nah, sudah syukurlah. Biar cari yang betul-betul netral dan betul-betul membantu Teh Nopi, bukan hanya menjorokkan Nopi gitu kan, kasihan Nopi kan kalau kita lihat gitu kan. Jadi mendapatkan apa namanya hukum yang bagus lah, yang betul-betul Teh Nopi bisa menentukan mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang betul-betul menolong Nopi dan mana yang tidak menolong Nopi seperti itu. Ya kalau untuk Bang Farhas ya kita sudah tahu lah siapa Bang Farhad Abbas ya. Ya kalau seyogyanya lah, punya klien dibawa bijak saja gitu, kalau menurut saya bawa bijak, jangan dibawa suruh teriak-teriak gitu kan. Ya, apa namanya, dibuat cool aja gitu kliennya. Demikian materi untuk kasus Agus dan Nopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.